kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Stefan Sali. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan praktik kucing, ya, model Tirta, di mana permasalahannya adalah dari teman saya sendiri, yaitu Ibu Uni, di mana permasalahannya itu adalah siswanya Ibu Uni itu selalu usil, ya, dalam proses pembelajaran. Maka pada kesempatan ini kami melakukan sharing, ya, permasalahan dengan menggunakan model Tirta. Untuk itu mari kita saksikan. Baik, selamat malam Ibu Uni. Bagaimana kabar hari ini? Selamat malam Pak Evan, puji Tuhan, kabar baik. Oh, baguslah kalau begitu Ibu. Ibu, saya lihat Ibu ini kayaknya ada masalah begitu ya. Kira-kira sebenarnya masalah apa sih Ibu? Mungkin bisa diceritakan. Begini Pak, sebenarnya saya ini memiliki sebuah persoalan yang saya alami di kelas saya, di mana terdapat 5 peserta didik yang selalu usil, ribut, dan selalu mengganggu teman saat mengikuti pembelajaran, sehingga menyebabkan mereka kurang paham dengan apa yang dipelajari hari itu. Kemudian Pak Evan, tidak hanya saat pelajarannya saya, ini hampir terjadi di setiap harinya dengan berhadapan dengan beberapa guru yang masuk hari itu. Oh, iya Ibu ya, saya paham Ibu ya. Pasti Ibu merasa beban ya Ibu ya? Ya, beban sih Pak, beban. Tapi saya ini sebenarnya mau berdiskusi sebenarnya tentang hal itu Pak. Ya Ibu ya. Ya. Tapi sebelum melanjutkan pembicaraan kita saat ini Bu ya, kira-kira yang Ibu inginkan ya, atau ingin mendapatkan apa dari pembicaraan kita malam ini? Soalnya waktu terbatas untuk kita malam ini Bu ya. Kita langsung ke intinya saja Ibu ya. Oke, baik Pak. Saya sebenarnya ingin sekali membantu peserta didik saya agar mereka tidak usil lagi saat pembelajaran. Pusing Pak, menyebalkan. Oh ya Ibu ya, luar biasa ya Ibu, karena Ibu mau mencari solusi ya terhadap apa yang dialami oleh Ibu sendiri. Tapi sebelum ke sana Ibu, saya mau tanya dulu ya, penyebab mereka melakukan hal-hal tersebut, yaitu Ibu ya ribut ya, dan juga mengganggu teman lain. Kira-kira apa penyebabnya Ibu? Saya memang tahu Pak Evan. Saya mengetahuinya dari informasi teman-teman mereka, bahwa mereka itu memang teman yang tidak pernah berpisah. Setelah saya menerima penyebab atau alasan mereka usil dalam kelas itu dari teman-temannya, justru saya tidak menerima dengan alasan itu, sehingga saya pun memanggil mereka ke ruangan yang sepi untuk mengajak mereka berbicara, sehingga mereka memahami penyebab perilaku usilnya. Pada saat itu saya memang mendapatkan beragam alasan, dan juga tujuannya untuk memberikan mereka kesempatan agar mampu menyampaikan pendapat dan perasaan mereka. Begitu, Waduh, luar biasa sekali ya Bu ya. Ternyata Ibu sudah tahu ya terkait penyebab anak-anak itu suka usil. Lalu mungkin langkah apa ya yang dilakukan Ibu ya, untuk mengatasi situasi yang terjadi di kelas itu? Baik Pak Evan, yang saya lakukan setelah saya mengetahui alasan atau penyebab mereka suka usil itu, ada yang pertama, saya menasihati, dan saya pun terus berupaya untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan Pak. Aduh, sangat bagus sekali ya Bu ya. Apa yang memang sudah Ibu lakukan itu tadi ya Ibu katakan supaya anak-anak tidak usil ya. Salah satunya caranya itu adalah menciptakan kelas yang kondusif ya dan menyenangkan. Kira-kira dalam konsep Ibu menciptakan kelas yang kondusif itu seperti apa Bu? Ya mungkin bisa diceritakan.
Baik Pak Evan, cara yang akan saya lakukan agar suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan itu dengan membuat aturan kelas bersama. Tidak hanya itu, cara yang kedua yang saya akan lakukan adalah memberi penguatan positif untuk perilaku yang baik. Kemudian yang ketiga terus membimbing mereka, dan yang keempat pastikan bahwa konsekuensi dari perilaku usil secara jelas dan sesuai. Begitu Pak. Oke, ya ya. Luar biasa ya cara yang Ibu lakukan ya. Mungkin dari cara-cara itu mungkin ada hambatan ya dari hal yang Ibu lakukan. Saya memang punya prediksi, Pak Evan, akan ada hambatan ataupun gangguan pada saat saya melakukan cara-cara seperti yang sudah saya sebutkan. Seperti mereka sulit menerima semua cara yang saya lakukan. Kira-kira begitu, Pak Evan. Jadi mereka sulit ya menerima semua cara yang mereka lakukan, Ibu ya. Lalu mungkin ya solusi ya yang ingin Ibu tawarkan sendiri ya untuk mengatasi hal itu, Ibu. Kira-kira bagaimana itu? Saya punya solusi. Solusinya adalah saya selalu mengingatkan dan menyampaikan 4 cara tersebut. Nah, kapan saya mengingatkan dan menyampaikannya? Ya, setiap kali pertemuan, bila perlu saya titipkan pesan buat Bapak Ibu guru yang akan belajar bersama mereka di kelas. Seperti itu Pak Evan. Oh iya ya. Tapi dengan cara itu, apakah Ibu yakin ya bisa dijalankan demi tercapai yang apa yang Ibu inginkan? Ya, demi tercapainya tujuan saya, yaitu menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan, saya yakin saya bisa menjalankannya, Pak Evan. Oke, luar biasa Ibu. Saya setuju dengan komitmen yang ada dalam diri Ibu. Tapi kira-kira kapan ya rencana Ibu lakukan hal itu? Lebih cepat lebih baik menurut saya Pak Evan. Itu mulai minggu ini saya akan lakukan. Baik, luar biasa komitmennya Ibu ya. Saya berharap ya Ibu bisa menjalankan secara maksimal ya Ibu ya. Baik Pak, mungkin saya dapat lakukan secara perlahan agar dapat merubah perilaku mereka. Gitu. Oke, baik Ibu ya, luar biasa kalau begitu ya. Mungkin siapa yang bisa atau mungkin ada teman-teman yang bisa membantu Ibu ya dalam menjalankan komitmen ini Ibu? Ya, tentu karena bagi saya pekerjaan ini sedikit berat sehingga saya membutuhkan teman untuk membantu saya dalam melakukan hal ini. Mungkin orang pertama yang saya akan minta tenaganya itu adalah wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Seperti itu Pak Evan. Oh iya Ibu, bagus kalau begitu ya. Saya yakin bahwa Ibu Oni ya bisa jalankan, bisa lakukan ini dengan baik ya Ibu. Amin Pak, siap. Oke, baiklah Ibu ya. Kita sudah di ujung sesi ini ya Bu ya. Itu kira-kira apa yang Ibu petik ya dari percakapan kita pada hari ini? Ya, di awalnya kan saya bingung ini Pak Ivan, saya harus bagaimana, apa solusi agar bisa mengatasi siswa saya yang selalu usil. Nah, di akhir ini setidaknya saya lega, saya boleh menemukan cara dan solusi untuk persoalan yang saya hadapi. Begitu. Wah, baguslah Ibu ya. Mungkin ada yang mau juga disampaikan ya terkait perasaan Ibu ya sebelum dan setelah melakukan percakapan ini. Karena waktu kita tinggal sedikit saja Ibu ya. Ya, jujur nih Pak Van ya,
mengenai perasaan saya. Perasaan saya sebelumnya adalah khawatir, ada cemasnya, pokoknya banyak yang tidak enaknya. Sedangkan sekarang setelah melakukan percakapan dengan Pak Evan, tentu semuanya berubah menjadi senang. Saya lega, riang gembira. Kenapa? Ya karena persoalan yang dihadapi akhirnya mendapatkan solusi. Dan untuk semua itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak ya Pak ya. Ya, baik juga Ibu ya. Saya juga turut senang ya Bu ya. Saya juga bisa membantu ya. Dan kita juga sama-sama mencari solusi ya terhadap permasalahannya Debbie Bu. Jadi saya juga menyampaikan terima kasih Bu ya. Sampai jumpa lagi ya Bu. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Evan. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini